Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Profesor Dr. Bagirmanan, SH.MCL, anggota DPD RI, Saudari Badikinita Sitepu, pengajar Sekolah Hukum Universitas Chicago Profesor Tom Ginsburg, Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saudara Ferry Amsari, Bapak, Ibu, dan hadirin peserta forum yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang mengundang saya untuk ikut menyampaikan pikiran dan pendapat sekaligus membuka Konstitusional Law Forum 2022 seri 2 yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan hadirin dikarenakan saya harus menghadiri acara yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, memang benar bahwa konstitusi bukanlah kitab suci, sehingga konstitusi sah-sah saja untuk dilakukan perubahan. Sepanjang cara berpikir kita adalah untuk penyempurnaan dan dalam semangat memperkuat konstitusionalisme Indonesia. Sehingga perubahan konstitusi dipastikan untuk mempercepat negara ini dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan konstitusi kita. Bukan sekedar memperkuat sistem presidensial semata. Sehingga sebenarnya alat ukur kita dalam menilai perjalanan 20 tahun pasca perubahan konstitusi 4 tahap yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 silam adalah cita-cita dan tujuan nasional negara ini. Apakah semakin dapat kita wujudkan ataukah semakin jauh dari harapan? Terus terang, saya pribadi berpendapat bahwa cita-cita dan tujuan nasional negara ini semakin kabur dan sulit untuk kita wujudkan karena semakin banyaknya paradoksal yang kita rasakan dalam 20 tahun ini. Beberapa paradoks yang saya catat adalah, pertama, mengapa negara yang kaya raya sumber daya alam, sumber tanahnya, melimpah kekayaan lautnya, tetapi jutaan rakyatnya masih miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang semakin kaya raya dengan menguasai kekayaan alam Indonesia. Kedua, tujuan utama pembangunan nasional adalah memberantas kemiskinan. Tetapi yang terjadi, pembangunan kerap malah menjadi dehumanisasi karena yang terjadi adalah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Ketiga, mengapa terjadi bukan pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia, sehingga anak-anak negeri ini hanya menjadi penonton pembangunan yang sedang terjadi di Indonesia. Karena semua dibuka untuk asing seluas-luasnya, seolah-olah sudah tidak ada lagi daftar negatif investasi sebagai bagian dari kedaulatan negara. Keempat, kita sama sekali bukan anti asing, tetapi tidak seharusnya kita membiarkan ekonomi asing dan barang impor mendominasi ekonomi nasional. Kelima, konstitusi kita menyebut kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi mengapa daulat rakyat berubah menjadi daulat pasar? Inikah hasil penguatan sistem presidensial yang kita lakukan sejak 20 tahun lalu melalui perubahan konstitusi besar-besaran sehingga isinya telah berubah
hampir 95% dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jika dikatakan sistem presidensial murni menghendaki penguatan fungsi legislasi, maka seharusnya peran dan kewenangan DPR RI dan DPD RI equal, sehingga terjadi mekanisme double check untuk memastikan seluruh kepentingan daerah dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih kuat dan luas. Sehingga secara ideal, DPD RI wajib mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang terutama berkaitan dengan kepentingan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi faktanya hingga hari ini DPD RI seperti hanya pelengkap terhadap fungsi DPR RI karena memang di dalam Konstitusi pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan pada ayat 2 menegaskan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, dalam hal membentuk undang-undang, DPR memegang amanat konstitusional yang kuat bersama Presiden, apalagi frasa kata setiap di dalam pasal tersebut memberi makna bahwa DPR dan Presiden membentuk dan sekaligus membahas bersama Presiden serta memutuskan secara bersama semua rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Padahal Konstitusi kita di pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat diserahkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung untuk menjalankan pemerintahan kekuasaan negara, tetapi faktanya DPD RI tidak menjalankan kekuasaan negara. Bahkan dalam fungsi pengawasan, Konstitusi juga mengatakan bahwa pengawasan DPD RI dilaporkan kepada DPR RI. Di manakah di dunia ini ada wakil rakyat melaporkan hasil pengawasannya kepada wakil rakyat? Kekacauan inilah yang saya sebut sebagai kecelakaan konstitusi saat bangsa ini melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Dan akibat kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang menyebabkan adanya ratusan gugatan judicial review atas pasal-pasal dan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Celakanya lagi, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review tersebut ditaati oleh pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR RI. Bahkan Ketua MK menyebut dari 109 putusan MK dari tahun 2013 hingga 2018, ada 24 putusan yang tidak dipatuhi. Sementara 20 putusan belum dapat diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan. Akhir kata, semoga forum ini menghasilkan pikiran-pikiran yang bermuara kepada perbaikan negara ini dengan alat ukur mempercepat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional negara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Konstitusional Law Forum 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.